Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1, halaman 214, soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini nanti ada 4 soal yang harus kita selesaikan. Langsung saja ya, kita baca dulu perintahnya. Oh ya, sebelum mulai baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, tentukan selesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan grafik. Oke, jadi metodenya harus menggunakan grafik, jadi nanti kita gambar pada bidang koordinat ya, garis-garisnya. Untuk yang A dulu, Y sama dengan 2X ditambah 9 dan Y sama dengan 6 kurangi X. Nah, kalau mau menggambar grafik, kita harus tahu dulu setidaknya dua macam dek. Yang pertama adalah kemiringan atau gradien atau disingkat dengan huruf M kecil, dan yang kedua harus mengetahui salah satu titik yang dilaluinya, X, Y. Nanti kalau kemiringannya ada, titik yang dilaluinya ada, maka kita siap menggambar garisnya ya. Di sini Kak Sari ajarin dulu untuk yang A, Y sama dengan 2X ditambah 9, itu kemiringannya berapa sih? Kalian ingat-ingat bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, di mana Y sama dengan MX plus C, kemiringannya itu adalah huruf M ini atau koefisiennya X. Sehingga kalau kita punya persamaan Y sama dengan 2X plus C, maka yang menjadi M-nya adalah angka 2 ini ya. Koefisien X-nya adalah angka 2 ini. Jadi boleh kita ditulis di sini M sama dengan 2. Nah, yuk kita pindahkan ya pada kolom kita. Jadi untuk persamaan Y sama dengan 2X plus C, ini M-nya adalah 2. Oke, nah M sama dengan 2, ini artinya apa? Artinya sama dengan 2/1. Kenapa Kak harus dirubah menjadi pecahan gitu? Karena ini nanti menunjukkan langkah kita. 2/1 itu artinya nanti kita melangkah 2 satuan ke atas, kemudian dilanjutkan belok 1 satuan ke kanan. Oke, ini dulu. Jadi, kalau kita nemu kemiringan sama dengan 2, itu artinya 2/1. 2/1 itu artinya berjalanlah 2 satuan ke atas, dilanjutkan belok 1 satuan ke kanan. Nah, berjalannya dari mana? Berjalannya dari titik yang diketahui ini. Berarti kita harus menentukan dulu salah satu titik yang dilalui oleh persamaan garis ini. Cara menentukannya gini, Dek. Kembali ke sini lagi, Y sama dengan 2X tambah 9. Kalau mau menentukan salah satu titik saja, itu paling gampang X-nya ini kita ganti menjadi 0. Jadi X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2X tambah 9. Y sama dengan 2 kali 0 tambah 9. Y sama dengan, nah 2 kali 0 kan 0, ditambah 9 berapa? Ya tetap 9 ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 9, sehingga titiknya adalah 0,9. Nah ini kita pindahkan ya pada kolom kita biar mudah diingat. Ini dia, titiknya adalah 0,9. Udah, kalau udah dapat dua informasi ini, kemiringannya ada, titiknya ada, kita siap menggambar garisnya. Siapkan dulu bidang koordinatnya. Nah, ini dia Dek, bidang koordinatnya sudah Kak Sari siapkan ya. Mohon maaf, tampilan videonya Kak Sari perkecil supaya kalian bisa melihatnya dengan sempurna ya. Tapi masih terlihat kok. Oke, ini adalah sumbu X-nya, yang ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Di sini titik pusatnya 0,0. Kita letakkan titik yang kita temukan tadi ya, 0,9. 0,9 itu artinya X-nya 0, Y-nya 9. Y9 itu ada di atas ya. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini. Inilah titik 0,9. Kita tandain. Gini. 0,9. Oke. Nah, tadi sekaligus kita juga sudah tahu bahwa kemiringannya adalah 2. Artinya kita disuruh bergerak 2 satuan ke atas dan belok 1 satuan ke kanan. Dari mana? Dari titik 0,9 ini. Gini Kak Sari bantu ya. Yuk bergerak 2 satuan ke atas. Berarti gini, 1, 2, berhenti. Kemudian belok 1 satuan ke kanan. Berarti ke sini, Dek.
Nah ada di sini. Ini kalau kita luruskan ke bawah, nanti kita ketemu koordinatnya ya. Gini, pakai penggaris, nah diluruskan kayak gini. Nah ya, garis putus-putus aja boleh. Oke, berarti di sini titiknya. Nih, Kak Sari ulang ya. 2 satuan ke atas, 1, 2, belok satuan ke kanan. Nah, 1 satuan ke kanan di sini. Udah, berarti ini ya. Kalau mau kok tahu koordinatnya juga gampang. Lihat pada X-nya, ini adalah angka 1. Untuk Y-nya, ini setelah 9 kan 10, terus 11 ya. Berarti ini 1,11. Boleh ditambahin. Enggak juga enggak apa-apa. Kita hanya perlu untuk menggambar garisnya aja kok. Kalau ditambahin gini juga betul, sama guru nanti pasti dibenerin juga. Terus udah deh, 2 titik ini kita hubungkan, nanti jadi gambarnya ya. Nih ya, cari gambar. Seret, dah itu dia garisnya. Kasih nama, namanya sesuai nama garisnya. Y sama dengan 2X tambah 9. Oke, selesai. Satu gambar garis kita sudah selesai. Sekarang kita mau masuk ke persamaan yang kedua. Yang ini, Dek. Y sama dengan 6 kurangi X ya. Yuk. Untuk Y sama dengan 6 min X, maka kita harus tentukan dulu gradiennya atau kemiringannya. Ingat, kemiringan atau M itu adalah koefisiennya X. Nah, kalau punya kita, Y sama dengan 6 kurangi X, koefisien X-nya itu angka berapa? Di sini, di depan huruf X itu kan tidak ada angka ya. Sebenarnya ada. Kalau tidak ditulis angka, itu berarti dia ada angka 1. Nah, berarti koefisien X itu adalah negatif 1. Ingat, kalau ada tanda negatifnya itu diikutkan ya. Maka sini tulis M sama dengan negatif 1. Bukan 1 ya sayang ya, tapi negatif 1. Dah, kemiringannya sudah ketemu. Sekarang kita mau menentukan kayak ini tadi ya, salah satu titik yang dilalui. Caranya sama, kita ganti X-nya sama dengan 0 juga. Sini, X sama dengan 0, maka ini ya, Y sama dengan 6 kurangi X, kan gitu ya. Berarti Y sama dengan 6 kurangi 0. Berapa 6 kurangi 0? Ya 6 ya, maka Y sama dengan 6. Artinya X-nya 0, Y-nya 6. Maka titiknya ketemu 0,6. Kayak gitu. Kita pindahkan pada tabel kita agar mudah diingat ya. Di sini masih yang poin A kan? Ya, Y sama dengan 6 min X. Nah, kemiringannya adalah negatif 1, titik yang dilaluinya adalah 0,6. Ini kita artikan, M sama dengan negatif 1, itu artinya sama dengan 1 per negatif 1. Kak Sari ulang ya. 1 kalau dibagi negatif 1 itu berapa? Ya negatif 1. Kenapa menuliskannya 1 per negatif 1? Karena ini nanti menentukan langkah kita. 1 per negatif 1 itu artinya bergeraklah 1 satuan ke atas. Bergeraknya harus ke atas dulu ya. Kemudian ini belok 1 satuan ke kiri. Kalau tadi per 1 adalah beloknya ke kanan, kalau ini per negatif 1 berarti beloknya ke kiri. Gini nulis 1 satuan ke kiri. Ini penting untuk kalian ketahui ya sayang ya, arti dari kemiringan. Jadi kemiringan sama dengan negatif 1 itu artinya kita harus bergerak 1 satuan ke atas, dilanjutkan belok 1 satuan ke kiri. Bergeraknya dari mana? Dari titik 0,6 ini. Oke, kita siap masuk ke gambar lagi ya, ke bidang koordinatnya. Ini ya, Kak Sari perkecil lagi. Nah, kayak gini. Yuk kita letakkan titik 0,6 dulu. 0,6 itu X-nya 0, Y-nya 6. Nah, di sini ya, inilah titik 0,6. Kemudian, kemiringannya tadi negatif 1. Artinya, bergerak 1 satuan ke atas. Bergeraknya dari 0,6 ya. Bergerak 1 satuan ke atas, ke sini, 1, tek. Kemudian, beloklah 1 satuan ke kiri, ke sini. Udah, berarti ada di sini. Nah, dari 2 titik ini kita hubungkan. Kalau titik yang ini mau diberi koordinat, boleh banget deh. Boleh ya. Sini Kak Sari bantu. Caranya, tarik garis dari titik ini nih ke bawah. Garis putus-putus aja. Dan ke samping tentu saja.
Ya, ini kalau kita perhatikan di bawah sini ini titik berapa? Angka berapa? Ini kan 0, berarti di sini negatif 1. Kayak gitu kan? Kalau dilanjutkan ini nih negatif 2 dan seterusnya ya. Terus yang di sini ini angka berapa tadi? Angka 7 ya. Berarti koordinatnya adalah negatif 1,7. Nah, yuk kita gambar ya. Dihubungkan antara 0,6 dengan negatif 1,7 ini menjadi kayak gini. Gini ya, Dek. Nah, jadi terus ingat harus dikasih nama ya. Ini Y sama dengan 6 kurangi X. Sudah. Nah, sekarang kita siap untuk menjawab. Tadi kan yang ditanyakan pada soal, tentukan selesaiannya. Kalau ditanya selesaiannya dengan menggunakan metode grafik, yaitu kita melihat mana yang menjadi perpotongan antara garis hitam dengan garis biru ini. Yang mana? Tentu saja di sini kan. Nih, Kak Sari tandain lagi dengan warna merah ya. Ini dia perpotongannya. Nah, adalah berarti berapa itu perpotongannya? Ya ini tadi ya, negatif 1,7. Sehingga selesaian dari sistem persamaan linear yang A ini adalah negatif 1,7. Tulis di sini HP-nya ya. HP itu adalah himpunan penyelesaian. Kita tulis negatif 1,7. Alhamdulillah, segitu panjang tadi caranya hanya untuk menemukan satu buah titik ini. Tetapi ya memang gitu deh ya, sehingga nanti kalian terampil dalam menggambar grafik. Cukup jelas ya. Jadi ini garis yang hitam, perpotongannya dengan garis yang biru ada di titik merah ini. Koordinatnya adalah negatif 1,7. Nih, X-nya negatif 1, Y-nya 7. Sudah, oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal yang B. Untuk soal yang B ini, nanti kita bisa mengerjakannya dengan lebih cepat deh. Kenapa? Karena kita sudah terlatih untuk mengerjakan yang A tadi ya. Kak Sari janji, lebih mudah kok. Ikutin aja petunjuknya ya. Untuk yang B, sistem persamaan linearnya adalah Y sama dengan min X kurangi 4. Dan satu lagi, Y sama dengan 3/5X ditambah 4. Kita selesaikan dulu gambar persamaan yang atas ya. Y sama dengan min X kurangi 4. Ini sudah Kak Sari salin untuk yang B. Nah, dari sini kita tentukan kemiringan dan titik yang dilaluinya. Untuk kemiringan dulu, ingat ini kan sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti lihat koefisien X. Kayak tadi, kalau nggak ada angka, ini sebenarnya ada angka 1. Jadi koefisiennya adalah negatif 1. Sehingga kemiringannya atau M-nya adalah negatif 1. Ini mirip dengan yang di sini tadi ya. M sama dengan negatif 1, ini boleh diartikan sama dengan 1 per negatif 1. Artinya sama juga ya, bergeraklah satu satuan ke atas, dilanjutkan beloklah satu satuan ke kiri, karena dia bernilai negatif itu nih ya. Nah, kemudian titik yang dilaluinya seperti tadi, di sini kita masukkan aja 0 ya. Y sama dengan negatif 0 dikurangi 4 ya. Negatif 0 itu kan ya 0 ya. 0 dikurangi 4 berapa, Dek? Ya negatif 4. Jadi kalau X-nya diganti 0, Y-nya ketemulah negatif 4. Sehingga titiknya adalah 0, negatif 4. Nggak bingung kan ya? Atau mau Kak Sari tulis sekali lagi ya, karena ini masih latihan juga sih. Boleh. Untuk yang Y sama dengan negatif X kurangi 4, ini X-nya kita ganti sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif X kurangi 4, Y sama dengan negatif 0 kurangi 4, kayak gitu. Nah, ini Y sama dengan negatif 0 itu ya 0 ya, dikurangi 4 ya tetap negatif 4 gitu. Jadi X-nya 0, Y-nya negatif 4. Taruh di sini. Dah selesai. M-nya sudah ada, titik yang dilaluinya sudah ada. Berarti kita siap pindah ke bidang koordinat untuk menggambar garisnya. Yuk. Oke, ini bidang koordinatnya Kak Sari ya. Yang ke kiri kanan ini adalah sumbu X, yang ke atas bawah ini adalah sumbu Y. Kita letakkan dulu titik 0, negatif 4 punya kita tadi ya. 0, negatif 4 itu artinya X-nya 0. X0 itu ya di sini, Y-nya negatif 4. Y negatif 4 itu ke bawah ya. Yang ini ya, Dik ya, di sini. Jadi inilah titik 0, negatif 4.
Dah. Kemudian dari kemiringannya. Nah, kemiringannya tadi kan negatif 1. Artinya satu satuan ke atas, belok satu satuan ke kiri. Dari mana? Dari sini, ya. Bergeraklah satu satuan ke atas, kemudian belok satu satuan ke kiri. Berarti ke sini nanti, ya. Yuk. Pakai pensil ya. Bergerak satu satuan ke atas itu ini 1. Dah, kemudian belok satu satuan ke kiri, ke sini. Oke, berarti di titik sini ya. Nah, kita bisa langsung tahu koordinat titik ini. Lihat aja ke atas dulu ya. Lihat ke sumbu X nih. Sumbu X-nya menunjukkan angka negatif 1. Terus kembali ke sini, sumbu Y-nya adalah negatif 3. Jadi titik ini adalah negatif 1, negatif 3. Oke, tinggal kita hubungkan aja ya kedua titik ini. Nah, gini ya, kita hubungkan. Oke, udah gitu. Yuk kasih nama ya. Namanya adalah Y sama dengan negatif X kurangi 4. Selesai satu tugas kita untuk yang B ya. Sudah tergambar. Nah, sekarang kita mau melanjutkan untuk yang persamaan garis yang kedua, yaitu Y sama dengan 3/5X tambah 4. Kembali lagi ke tabel kita. Di sini tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 3/5X ditambah 4 juga. Oke, kayak gini ya. Yuk kita tentukan ya kemiringannya dulu. Kemiringannya atau M-nya sama dengan apa deh? Ini dia, koefisien X ya. Koefisien X-nya adalah 3/5. Berarti kemiringannya ya 3/5 kayak gitu. Nah, ini sudah pecahan, berarti bisa langsung kita artikan. 3/5 itu artinya adalah bergeraklah 3 satuan ke atas, selalu ke atas dulu ya sayang ya. Kemudian beloklah 5 satuan ke kanan, karena dia positif ya 5-nya itu. Kalau positif itu ke kanan. Dah gini. Oke, kemiringannya sudah kita artikan. Nah, sekarang titik yang dilalui seperti tadi, X-nya kita ganti 0. Bisa nggak ngebayangin dek? Kalau X-nya diganti 0, berarti nanti nilai Y-nya Y sama dengan 3/5 kali 0 ditambah 4. Nah, 3/5 kalau dikali 0 itu kan tetap 0 ya. 0 ditambah 4 ya 4 ya. Berarti Y sama dengan 4. Gitu aja. Bisa kan? Maka ini titiknya adalah 0,4. Mau ditulis, boleh deh kasar ditulis apa sih yang nggak buat kalian ya, biar paham. Di sini ya, lanjutannya yang ini tadi ya. Yuk, Y sama dengan 3/5X ditambah 4. Oke, X-nya diganti 0. X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 3/5 kali 0 gitu, ditambah 4. Berarti Y sama dengan 3/5 kalau dikali 0 itu kan 0, terus ditambah 4. 0 ditambah 4 ya 4, jadi Y sama dengan 4. Maka titiknya adalah X, Y, 0,4 gini. Ya, terus kita pindahkan tadi kan ke sini, dah ketemu 0,4. Oke, titiknya ada, kemiringannya ada. Kita siap pindah ke bidang koordinat kita tadi. Yuk. Ini dia bidang koordinat punya kita tadi ya. Oke, kasar kecilin dulu ya, biar bisa ngelihat dengan enak ya. Dah, segini aja cukup deh. Yuk, kita letakkan ya. Yang pertama kita letakkan ini, titik 0,4-nya dulu. 0,4 itu artinya X-nya 0, Y-nya 4. Y4 itu adanya di atas sana ya. Berarti di sini titiknya. Nah, ini dia titik 0,4. Kemudian dari kemiringannya, perhatikan, kemiringannya tadi adalah 3/5. Perintahnya berarti bergeraklah 3 satuan ke atas, lalu belok 5 satuan ke kanan. Dari mana? Dari titik 0,4-nya tentu saja. Yuk, nih Kak Sari ajarin. Bergerak 3 satuan ke atas, berarti dari 0,4 ini ya, 3 ke atas. 1, 2, 3. Wow, kemudian beloklah 5 satuan ke kanan. 5 satuan ke kanan itu berarti nanti lurus sama angka 5 yang ini deh. Ya, yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Ini dia. Oke, titik ini kalau mau dibikin koordinatnya bisa banget. Lihat ke bawah dia lurusnya dengan angka 5, terus ke kiri lurusnya angka 7. Berarti ini titiknya adalah 5,7. Tinggal kita hubungkan aja ya, 0,4 dengan 5,7 ini kayak gini. Nah, gitu.
terus diluruskan sampai berpotongan dengan yang hitam tadi. Dah gitu. Ini udah terjadi perpotongannya di sini ya. Berarti nanti ini dek jawabannya ya. Kita kasih nama dulu untuk garis yang biru ini ya. Namanya tadi sesuai dengan soalnya ya. Y sama dengan 3/5 tambah 4 ya. Garis yang biru ini. Oke, sekarang kita mau menentukan selesaiannya. Selesaiannya ya perpotongan ini. Kalau gitu kita lihat koordinat titik di sini. Lihat dulu untuk X-nya. X-nya ke bawah ini ya. Nah, ke bawahnya ini adalah -5. Terus ke sampingnya. Ke sampingnya nih kalau kita luruskan Y-nya ya. Y-nya adalah 1. Sehingga koordinat di sini adalah -5,1. Selesai. Kita pindahkan ya. Taruh di buku, jadi selesaiannya adalah -5,1. Tulis HP sama dengan buka kurung kurawal, terus -5,1. Selesai, gini. Yuk, sekarang lanjut ke yang C. Untuk yang C, persamaan yang atas, Y sama dengan 2X tambah 5. Sudah Kak Sari salin, ini Y sama dengan 2X tambah 5. Kita tentukan dulu kemiringannya atau M-nya. M-nya, lihat angka di depan huruf X ya, yaitu angka 2. Berarti M-nya adalah 2. Seperti tadi, 2 ini kita rubah menjadi 2/1. Kan 2 dibagi 1 itu tetap 2, jadi tidak merubah nilainya ya. Hanya bentuknya aja, dari bilangan bulat ke pecahan ya, 2/1. Ini artinya kayak tadi ya dek ya, bergeraklah 2 satuan kemana dulu? Ke atas dulu. Setelah itu beloklah 1 satuan ke kanan atau kiri? Kanan ya, karena dia positif. Udah mulai terampil, udah mulai hafal ya. Oke, ini ya sudah selesai untuk kemiringannya. Nah, sekarang untuk satu buah titik yang dilaluinya, bayangin aja yuk. Kalau X-nya kita ganti 0 ya. Berarti Y sama dengan 2 kali 0, 0 ya, terus ditambah 5. Berapa 0 tambah 5? 0 tambah 5 ya 5. Jadi Y sama dengan 5. Bisa kan? Ini langsung 0,5. Yuk kita gambar pada bidang koordinat. Oke, yuk ini dia bidang koordinatnya punya Kak Sari ya. Di sini adalah sumbu X. Nah, yang atas bawah ini sumbu Y. Perkecil lagi deh ya biar enak ngelihatnya. Dah seginilah ya, cukup ya. Nah, ini ke bawah ini sumbu Y yang negatif ya. Yuk, kita letakkan titik kita. Berapa tadi, Dek? Ini dia. 0,5, kemudian nanti gradiennya adalah 2 ya, kemiringannya 2. Yuk, 0,5 dulu. 0,5 artinya X-nya 0, Y-nya 5. Y5 itu ke atas sana ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ini 0,5. Kemudian dari 0,5 ini, karena kemiringannya tadi adalah 2 atau 2/1, berarti kita diperintahkan berjalan 2 satuan ke atas. 1, 2, kemudian belok 1 satuan ke kanan, ke sini. Nah, ini. Kalau kita tarik garis, ini berarti ya ke bawah sini pasti di angka 1 ya. Pasti kan dia beloknya 1 satuan tadi. Nah, gini. Kemudian ini juga mau ditarik garis putus-putus ke angka 7 ini juga boleh. Dah. Ini ya. Jadi di sini posisinya. Kalau mau dikasih titik koordinat boleh. Berarti X-nya 1, Y-nya 7. Berarti ini 1,7. Ya, tinggal kita hubungkan aja dua titik ini. Dihubungkan, ditarik garis. Yuk, kita tarik garis ya. Nih harus lurus ya. Oke. Nah, segini dulu juga nggak apa-apa ya. Dah, ini yang garis yang hitam ini kita kasih nama yaitu sesuai dengan soalnya tadi. Ini ya, Y sama dengan 2X tambah 5. Di sini aja, Y sama dengan 2X tambah 5. Selesai. Oke, kayak gini gambarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini ya, persamaannya Y sama dengan setengah X kurangi 1. Pindah lagi ke tabel kita. Ini Y sama dengan setengah X kurangi 1. M-nya dulu. M-nya adalah koefisiennya X. Ini ada angka setengah di depannya X ya. Berarti ini dia M-nya. M-nya adalah setengah atau 1/2. Karena ini sudah pecahan, berarti sudah bisa kita artikan. 1/2 itu artinya kita harus bergerak 1 satuan ke atas tentu saja. Dilanjutkan belok 2 satuan ke kanan. Karena dia positif ya.
2 satuan ke kanan. Selesai untuk kemiringannya. Nah, sekarang untuk mengisi salah satu titik yang dilalui, biar paling gampang memang X-nya yang kita ganti dengan 0. Bayangkan dek, setengah kali 0, ya 0 ya. 0 dikurangi 1, ya negatif 1. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya adalah negatif 1 ini. Maka titiknya adalah 0, negatif 1. Gitu. Yuk kita gambar ya, 0, negatif 1 dan kemiringannya 1/2 ini pada bidang koordinat yang tadi. Sini nih. Nah, 0, negatif 1. 0, negatif 1 itu X-nya 0, Y-nya negatif 1. Ada di sebelah sini, ya. Kemudian kemiringannya, kasih nama dulu boleh, 0, negatif 1. Kemiringannya tadi adalah setengah atau 1/2. Artinya kita disuruh bergerak 1 satuan ke atas. Kak Sari pakai pensil. 1 satuan ke atas dari 0, negatif 1 ini ya, dari titik kita ini 1 satuan ke atas, seret, udah. Kemudian beloklah 2 satuan ke kanan nih, 1, 2, berarti ada di sini titik satunya lagi ya. Nih kalau kita kasih koordinat di sini ini X-nya adalah 2, Y-nya nggak ke atas nggak ke bawah, berarti ya 2,0. Boleh gini. Yuk kita hubungkan sekarang ya, antara 0, negatif 1 dengan 2,0 ini kayak gini. Sip gitu ya. Nah gini, sip. Kita kasih nama. Ini Y sama dengan setengah X, apa tadi? Kurangi 1. Oke, jadi nah sekarang masalahnya tinggal selesaiannya di titik mana. Nih Kak Sari perkecil yuk. Nah, memang kalau kita lihat sekilas, garis yang hitam dengan garis yang biru ini belum bertemu, ya. Jadi selesaiannya belum terlihat. Tetapi tenang aja, untuk garis itu boleh diperpanjang sampai tak terhingga. Ini Kak Sari perpanjang yang hitamnya ini sampai nanti tabrakan ya, atau berpotongan dengan garis yang biru, oke? Nah, di situ sudah terjadi perpotongannya sekarang ya, pakai spidol merah. Di sini nih Dek. Nah, ini dia. Ini nanti selesaiannya kita. Terus koordinatnya berapa dong Kak itu? Kita lihat pakai penggaris ya. Untuk X-nya dulu, berarti ke atas dulu udah kelihatan tuh. Angka negatif 4 ya. Nah, di sini angka negatif 4. Kemudian Y-nya ini dia, angka negatif 3. Gini. Kalau kalian pakai kertas petak-petak itu, kertas kotak itu malah lebih presisi lagi. Ini tadi Kak Sari agak geser dikit, tapi intinya titik merah ini adalah negatif 4, negatif 3. Ini dia jawaban kita untuk soal yang C. Kita pindahkan pada buku ya. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, negatif 3. Alhamdulillah, 3 soal sudah rampung, yang A, B, dan C. Tinggal 1 soal lagi. Yuk Kak Sari bantu juga ya. Kayak gini, siapkan dulu tabelnya. Untuk yang D ini bentuknya masih belum seperti teman-temannya yang C tadi. Belum Y sama dengan ya. Ini masih X kurangi Y sama dengan 7. Nggak apa-apa. Di sini kita tulis ulang dulu aja. X kurangi Y sama dengan 7. Kak Sari bantu merubah menjadi bentuk Y sama dengan. Caranya gini, Dek. Ini negatif Y-nya kita boleh tulis ulang di sini, sama dengan 7-nya juga. Yang dipindah ini dulu, positif X. Positif X kalau dipindah ke sini menjadi negatif X, kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah hampir jadi, tapi ini masih ada tanda negatifnya ya. Kita maunya kan Y saja. Ini masih negatif Y. Kalau gitu, boleh kedua ruas ini kita kali dengan negatif 1. Nanti negatif Y kalau dikali negatif 1 itu jadinya positif Y. Oke, yang lain juga 7 dikali negatif 1 jadinya negatif 7. Negatif X dikali negatif 1 jadinya positif X. Negatif kali negatif itu positif. Nah, ini sudah Y sama dengan negatif 7 ditambah X. Nah, X-nya sudah ketahuan dan bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C ya. Ini, jadi koefisien X-nya berapa dong? Ini kalau nggak ada angka di depan huruf X, ini sebenarnya ada angka, yaitu angka 1. Sehingga kemiringannya sudah bisa kita ketahui, yaitu 1. Tulis di sini M sama dengan 1.
Oke, ini kan kalau dirubah menjadi Y sama dengan X kurangi 7 sama aja ya. Nih, X-nya di depan X ada ada angka 1. Oke, ini sama aja loh dek. Y sama dengan negatif X ditambah X dengan Y sama dengan X kurangi 7. Y sama dengan negatif 7-nya dipindah ke sini ya tetap negatif 7 ya. Ditambah X-nya, nah tambah itu kan positif. Di sini kalau positif itu boleh nggak usah ditulis. Intinya ini sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. M-nya itu angka di depan huruf X, yaitu angka 1. Nggak susah kok, nggak susah. Hanya merubah-rubah gini aja ya. Oke, intinya untuk yang D, kemiringannya sudah kita peroleh, yaitu 1. Jadikan bentuk pecahan. 1 itu artinya 1 per 1. Nah, 1 per 1, langkahnya adalah bergeraklah satu satuan ke atas. Lanjutkanlah belok satu satuan ke kanan gitu. Dah selesai ya. Nah, sekarang untuk titiknya. Untuk titiknya kita pakai garis yang ini, persamaan yang di sini ya. Anggaplah X-nya menjadi 0. Nanti 1 dikali 0, 0 ya. 0 dikurangi 7. 0 dikurangi 7 berapa? Negatif 7. Jadi X-nya 0, Y-nya negatif 7. Sudah, 0, negatif 7-nya sudah ada, kemiringannya juga udah ada. Tinggal kita siapkan aja bidang koordinatnya, terus digambar. Yuk. Nah, ini dia bidang koordinatnya punya Kak Sari ya. Ini sumbu X. Nah, yang ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y ya. Nah, negatif Y-nya ada di bawah sini. Di bawahnya titik 0. Oke, tadi koordinat kita adalah 0, negatif 7 dengan kemiringannya 1 ya. Nanti 1 ke atas, kemudian bergerak lagi 1 ke kanan kayak gitu ya. Yuk kita letakkan dulu negatif 0, 0, negatif 7. 0, negatif 7, X-nya 0 itu di sini, Y-nya negatif 7 itu ada di bawah ya. Berarti di sini. Ini 0, negatif 7. Kemudian dari kemiringan 1 per 1 tadi, maka kita disuruh bergerak dari negatif 7 ini ya, dari titik 0, negatif 7 ini, bergeraklah satu satuan ke atas. Tek, kemudian beloklah satu satuan ke kanan kayak gini. Nah, ada di sini. Ini kalau kita tarik garis lurus ke atas pasti ketemunya angka 1 ya. Karena kan satu satuan ke kanan gini. Oke, kita tarik garis putus-putus aja. Nah, gitu ya. Maka di sini titik satunya lagi. Ini kalau kita kasih koordinat, X-nya adalah 1, Y-nya adalah negatif 6. Jadi 1, negatif 6. Dari sini bisa kita hubungkan ya, 0, negatif 7 dengan 1, negatif 6. Tarik garis aja. Yuk. Nih ya, tarik garis aja. Seret. Dah, gitu aja nggak apa-apa. Ya, terus kasih nama. Namanya sesuai dengan soal. Soalnya tadi, X kurangi Y sama dengan 7. Itu aja boleh. X kurangi Y sama dengan 7. Oke, ini gambar yang pertama pada soal yang D. Sekarang kita mau beranjak pada gambar yang kedua. Di sini persamaannya 0,5X tambah Y sama dengan 5. Tulis dulu ya. Kasari pakai spidol warna biru lagi. 0,5X ditambah Y sama dengan 5. Oke, kita rubah juga bentuk persamaan ini menjadi Y sama dengan. Kalau gitu, Y-nya ditulis ulang sama dengan 5-nya juga ditulis ulang. Yang kita pindah ini deh, 0,5X. 0,5X kalau dipindah ke sini tuh menjadi negatif 0,5X. Nah, bentuk Y sama dengan 5 kurangi 0,5X ini boleh dirubah menjadi Y sama dengan 5 kurangi 1 per 2X. Benar kan? 0,5 itu sama aja dengan 1 per 2 ya, sama-sama setengah. Nah, ini kan sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Kalau dibalik kayak gini deh, Y sama dengan negatif setengah X ditambah 5. Nah, ini berarti M-nya sudah terlihat. M-nya adalah negatif 2. Berarti bisa kita tulis ya untuk kemiringannya di sini. M sama dengan ini, negatif 1 per 2. Nah, negatif 1 per 2 itu boleh ditulis 1 per negatif 2. Jadi negatifnya letakkan di bawah deh. Ini artinya kita nanti disuruh bergerak satu satuan ke atas.
Oke, kemudian belok 2 satuan ke kiri karena dia negatif. 2 satuan ke kiri. Gitu. Jadi yang negatif itu letakkan di bawah supaya kita bisa tahu ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kalau yang atasnya biarin aja. 1 itu ya berarti bergerak 1 satuan ke atas, selalu kayak gitu kan ya. Dah ya, M-nya sama dengan negatif 1/2 atau sama dengan 1/-2, artinya pun sudah. Nanti bergerak 1 satuan ke atas, dilanjutkan bergerak 2 satuan ke kiri. Dari mana? Dari titik yang diketahui ini nanti. Oke, kalau gitu kita tentukan titiknya. Dari sini lagi ya. Kalau mau menentukan titiknya, paling gampang X ini kita ganti 0. Bayangin yuk, negatif 1/2 kali 0, ya 0 ya. 0 terus ditambah 5. 0 tambah 5 berapa? Ya 5, maka Y-nya 5. Intinya, kalau X-nya 0, Y-nya 5, maka titiknya adalah 0,5. Sengaja ini nggak kasar ditulis di kertas dek, supaya kalian bisa lebih mandiri ya. Toh, angka berapapun kalau dikali 0 kan hasilnya 0. Tinggal lihat belakangnya aja. Karena ini 0 tambah 5 ya sama dengan 5. Jadi Y-nya sama dengan 5. Tuh, X-nya 0, Y-nya 5. Udah, tinggal kita gambar ya. Titiknya 0,5, terus nanti pergerakannya seperti ini. 1 satuan ke atas, belok 2 satuan ke kiri. Yuk. X-nya 0,5, titiknya 0,5 dulu. 0,5 itu artinya X-nya 0, Y-nya 5. Berarti ada di sini. Ini titik 0,5. Kemudian tadi kemiringannya adalah 1/-2. Jadi kita diperintahkan bergerak ke atas 1 satuan. Tek. Kemudian belok ke kiri 2 satuan. 1, 2. Nah, ada di sekitar sini. Ini kalau kita tarik garis ke bawah, ketemulah angka nih, negatif 2. Pakai penggaris ya, biar rapi. Nah, di sini berarti koordinatnya adalah berapa? Kita lihat, X-nya negatif 2, Y-nya 6 ya. Tulis negatif 2,6. Oke, dari dua titik ini tinggal kita hubungkan aja, nanti menjadi sebuah garis lurus. Yuk. Oke, ya, gini. Nah, gitu. Terus ingat dikasih nama. Nama garisnya sesuai yang pada soal aja. 0,5x ditambah Y sama dengan 5, ya. 0,5x tambah Y sama dengan 5. Terus kita lihat, sudah adakah jawabannya? Sudah adakah perpotongannya? Belum ada. Kalau belum ada, boleh yang hitam ini kita panjangin, nanti yang biru juga dipanjangin. Pasti ketemunya sekitar di sini, ya. Pasti ada perpotongannya. Yuk, ini yang biru dulu ya, Kak Sari panjangin ya, Dek ya. Kayak gini, dah segitu aja. Kemudian yang hitam juga, yang hitam pakai spidol hitam tentu saja. Kayak gini, kita panjangin sampai ada perpotongan. Dah, di sanalah perpotongannya. Ya, itu dia. Kalau kita lihat koordinatnya sekalian, nih, ditarik garis ke bawah, ini menunjukkan angka 8. Ditarik garis ke kiri sini menunjukkan angka 1. Berarti koordinatnya berapa dong? Ya 8,1. Nah, ini dia jawaban kita ya. Jadi selesaiannya untuk soal yang D adalah 8,1. Kita pindahkan pada buku ya. Yang D, himpunan penyelesaiannya adalah 8,1. Selesai. Alhamdulillah. 4 soal ya, A, B, C, D sudah selesai Kak Sari bantu bahas. Kalau gitu waktunya Kak Sari pamit. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya Kak Sari ini ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar aja. Kalau kalian mau gabung di grupnya Kak Sari atau mau konsultasi PR ke Kak Sari secara japri, itu kalau yang berbayar ya Dek ya. Kalau yang japri boleh langsung aja WA ke nomornya Kak Sari ya. Nomornya Kak Sari sudah Kak Sari cantumkan di video-video yang lain. Kalian cek aja yang sayang ya. Kak Sari nggak usah ngulang-ngulang lagi. Pasti ketemu banyak kok ya. Oke deh, Kak Sari undur diri dulu aja. Terima kasih banyak. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.